Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi, tadi tuh habis dari shopping center tuh saya ketemu sama ini ya, Kanomi Kasang ya, mbah-mbah itu, nini-nini itu ya. Dia ke mini stop, saya kan dari shopping center ya nebeng wifi. Ketemu sama dia ya. Nah itu saya dikasih ini ya, hamburger ya. Ada tomat kecilnya, ada timunnya, terus hamburgernya ya sampean kayak makan ini ya, kornet ya. Bentuknya kayak kornet. Cuma ya tak cobain sedikit nggak enak rasanya ya mohon maaf ya. Tapi ya saya udah apresiasi kok ke orangnya ya udah saya bilang makasih ya domo arigato ne sewani nari masta terima kasih atas segalanya saya bilang gitu. Terus dia kan banyak ya ngasih hamburger terus ngasih apa itu jeruk terus ocha sama kopi hitam ya buraku kohi. Ya, saya membawakan kangelan ya. Terus sama itunya tasnya dikasih. Dan ini bawa aja nanti tapi kembalikin lagi katanya gitu. Balikinnya jam berapa aku nanya ya. Nanti jam 12 malam. Oh, jam 12 malam terus sih, tengah malam terus aku bilang gitu ya. Oh ya udah jam 10 malam aja katanya gitu. Balikin di mini stop ya. Ya udah aku kan terus kesini ya tak cobain agak kurang rasanya teman-teman ya. Terus tak buang ya teman-teman ya mohon maaf ya. Tak buang di tempat sampah ini ya. Jadi ada nasi, ada apa? Itu ya, nasi, ada hamburgernya ya. Dia ngomongnya hamburger, hamburger terus ya. Padahal bentuknya kayak kornet ya. Terus dikasih ini ya. Nah ini jeruk, oca, sama kopi hitam ya. Ya ini ya bentuk penampakan apa? Kulkas saya ya di atas paling atas. Ini ya, nato. Ini yang ada bumbunya ya, kayak mie ya, enak rasanya. Ini yang nggak ada bumbunya paling murah 59. Ini sampai kalau beli telur di Belex ya murah, paling 180-an, 190-an ya nggak nyampe 200. Kol-kol di Belex kadang harga 99, tapi semalam aku beli 199 ya masih mahal. Ninjing ya, wortel 99 isi 3 gede-gede ya. Ini kosong ya. Kalau ini kan tadi dari mbah-mbah tadi ya. Ini dikasih. Nah ini yang di bawah punya teman saya ya. Ini teman saya. Ini teman saya. Ini juga ya. Saya paling atas doang ya. Gak enaknya kalau di atas gini nggak bisa ya mentok ya. Mentok. Tapi kalau di sini bisa. Cuma kan punya teman saya nggak enak ya. Saya di sini aja udah aman ya. Ya gini ya makanan-makanan alami teman-teman ya. Ini kan makanan junk food ya teman-teman ya. Full karbo, full gula ya. Ya resiko inflamasi peradangan ya. Jadi badan gampang capek. Cuma ya balik lagi ya pilihan masing-masing ya. Kalau saya emang nggak makan nasi, nggak makan gula-gula ya. Jadi yang alami-alami aja. Kalau saya karena udah tua teman-teman, udah 37 ya. Beras ya udah nggak, aku udah nggak beli beras ya udah 4 bulan saya nggak makan nasi teman-teman ya. Awalnya di sini ya berasnya kayak gini ya di sini. Sekarang tak ganti panci kukus ya. Jadi ini ya rahasia sehat hidup saya di Jepang biar kuat ya. Tahan banting di Jepang sampean pakai ini ya masaknya ya dikukus semua ya. Daging, sayur. Ini kalau sampean masak pakai minyak ini kan omega 6 teman-teman ya. Jadi omega 6 tuh bikin penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi kok apa minyak-minyak itu nanti omega 6 bergabung dengan kalsium ya menjadi kerak-kerak keras di pembuluh darah ya, bikin plak-plak nyumbat pembuluh darah. Resiko hipertensi ya, darah tinggi jadi sampean gampang emosian ya. Gitu. Ya naik turun ya moodnya nggak stabil. Kalau sampean main menghilangkan plak-plak ya ini ya, makan natto
karena kaya akan vitamin K2 dan bakteri usus sampean ya yang triliunan itu ya. Bahagia ya kalau sampean kasih makan makanan fermentasi. Jadi sampean ya jadi ikut sehat ya, dijaga sama bakteri-bakteri sampean sendiri ya. Jangan sampean suruh kerja terus ya bakterinya tapi nggak pernah sampean kasih makan ya. Kasih makan yang manis-manis itu bakteri nggak bisa makan ya teman-teman ya. Jadi sampean jangan jadi kayak Dendels ya, yang Dendels tuh jenderal Belanda itu ya, suruh kerja rodi ya dari Anyar Pamanukan ya orang-orangnya. Tapi nggak dikasih makan ya, jadi ada banyak yang meninggal ya orang-orang Indonesia dulu, orang-orang pribumi. Ya gitu ya sampean kan di dalam tubuh sampean tuh bukan sampean sendiri ya, ada bakteri-bakteri triliunan ya. Ya sampean kasih makan ya. Mereka itu makanannya serat, makanan fermentasi itu paling suka mereka ya, seweneng. Makanya kalau saya habis makan itu rasanya enteng ya, di perut enak. Nah makanya jadi lancar ya pencernaan. Gitu teman-teman ya. Tadi itu udah tak rekam ya, saya ngobrol sama Kanomi Kasang ya, udah tak rekam, ada 3 video. Malah kehapus teman-teman ya, astagfirullahaladzim. Ya ini tak ceritain sekilas ya. Udah. Ya paling nanti ketemu lagi jam 12 malam ya, tapi nggak tahu mau tak rekam apa enggak ya. Topiknya udah sama ya, bosen saya. Jadi ini ya teman-teman ya, saya tinggal di Jepang tuh nggak muluk-muluk ya. Ya ini baju-baju dari Indo ya. Ini dari Indo. Dulu kan saya sama istri jualan sweater bekas ya, sweater rajut. Belinya di Glodok lah. Masih banyak sisanya ya udah saya dibawain 3 setel ya. Celana panjang ya cuma 2 setel ini ya, ini juga dari Indo, ini beli di Cilacap ya. Ini beli di Cikarang, udah lama-lama ini, 2 ini doang ya. Ini tas masih baru ya, dapat gratis dari Cimoti. Kalau ini beli di Off House ya teman-teman ya, murah ya, jaket musim dingin. Cuman Rp11.000 ya, 110 yen. Ini baju-baju dari Indo ya, baju-baju lama ya. Ini dapat di Cimoti yang biru ini. Nah ini baju dari Indo semua teman-teman ya, baju bekas. Ini baju PT malah ini teman-teman, tak bawa. Terus ini baju kaos ya, lungsuran adik saya ya, ke bawah ya. Yang dari rumah udah bolong-bolong ini ya, tak pakai kadang pas kerja. Kadang orang-orang Vietnam lihat tuh pakai baju bolong gitu ya, malah si temen. Padahal ya saya biasa aja lah, ngapain lah pakai baju bolong ya nggak masalah. Ini celana-celana ya dari Indo semua ya. Nah ini dari Cimoti ya, dapat gratis ya, cuman just blazer cewek ini ya, tak kira cowok ya. Ini selimut gak dipakai dari musim dingin ya, karena emang hawanya nggak dingin. Mungkin kalau pas musim dingin dipakai ya. Musim gugur juga nggak dingin teman-teman, ternyata biasa aja. Ya gini ya teman-teman, minimalis ya. Saya nggak pernah beli baju ya di sini. Baju-baju dari Indo semua. Paling beli ini jaket doang ya, 110 yen. Itu timbangan dari Cimoti ya, gratis, bisa ngukur massa lemak ya. Persen lemak nih tak cobain ya. Jadi ini udah tak setting ya. Jadi tinggal gini, pencet ini. Udah. Jadi udah nyeting umur saya 37, terus tinggi 176 ya. Ini udah, saya tinggal naik bentar ya, tak pause ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Tuh, body fat saya 16,9% ya, naik ya. Berat 59,7 naik. Jadi saya tuh makan 2 kali sehari ya, siang sama malam ya. Kadang cuma sehari sekali ya kalau saya lupa masak, pas malam doang makannya. Itu aja masih naik 3 kilo ya. Jadi kan terakhir saya habis water fasting ya, nggak makan 3 hari, itu kan bobot saya 56 ya, 56,4. Nah seminggu kemudian kan pola makan saya 2 kali sehari atau sekali sehari ya. Nggak makan nasi, nggak makan gula, jadi makan sayur kol,
Wortel kadang pakai kentang. Nah, dagingnya ya ayam ya, sama telur. Ya gitu ya naik ya bobot saya. Seminggu 3 kilo ya, tapi masanya bukan masa lemak ya, masa otot. Karena tiap pagi latihan ya, exercise sama berat badan sendiri. Terus makannya juga yang gizi-gizi ya, yang full gizinya tinggi ya. Masaknya dikukus. Gitu teman-teman ya, enggak. Tapi ya penampilannya ya masih kelihatan kurus ya. Soalnya kan yang nambah berat itu massa ototnya, bukan massa lemak ya. Jadi walaupun kelihatan kurus tapi kiyang teman-teman ya, keras ya. Enggak letoy, suruh kerja sampai 12 jam ya aman ya. Enggak masalah. Lembur 4 jam tiap hari enggak masalah teman-teman. Gitu, yang penting sampean jaga asupan makanan sampean ya. Sama konsisten tiap hari latihan ya, mau cuaca mendung kayak gini ya. Ya tetap latihan ya. Tadi saya udah latihan. Terus habis latihan dari taman saya ke itu shopping center yang nebeng wifi ya, nebeng wifi. Biar irit ya kuota saya yang 2 giga. Ini juga dari Jimoti ya, gratis. Tinggal pencet lagi. Buat naruh apa? Baju-baju kotor, kaos kaki tak jadiin satu, nanti tak cuci ya, teman-teman ya. Ini juga dari Jimoti teman-teman ya, baju gratis. Tapi ya itu karena kecil ukurannya ya, kalau tak pakai saya kayak orang jangkis ya, kayak pecandu ya. Soalnya nyetrit banget ya, ngetat banget. Ini tak pajang karena tulisannya bagus ya. The first and best victory is to conquer self ya. Jadi kemenangan yang paling terbaik ya, dan yang paling pertama harus dilakukan adalah untuk mengalahkan diri sendiri. Itu ya teman-teman, kadang kita suka di kompor-kompori ya, dikelabui sama pikiran sendiri ya. Pikiran kan suka bilang, "Halah, emang awakmu iso? Emang kamu bisa kayak gitu? Udah yang biasa-biasa aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu." Jadi mengunderestimate ya teman-teman, yang meremehkan kemampuan kita sendiri, padahal pikiran kita sendiri ya. Cuma seringkali kita nggak sadar ya, nggak menyadari pikiran, akhirnya kita yayain aja ya, nggak berani bilang no ya. Kalau pikiran bilang gitu ya, kalau kita sadar kita bilang no ya, no, wah no, enggak, saya bisa kok, saya pasti bisa, bilang gitu ya. Jadi sampean nggak terpengaruh ya sama pikiran sampean sendiri ya, nggak terombang-ambing, dan sampean bisa konsisten ya, nggak pelin-pelan ya, jadi nggak gampang terdistract atau terpengaruh oleh pikiran sampean sendiri ya. Ya caranya gimana ya, sampean sadari nafas sampean ya, dari nafas sampean saat masuk ya, sadari ya, tarik dengan perlahan ya, pelan tapi dalam ya, terus hembuskan perlahan ya, dan sadari ya sampai habis ya karbon dioksidanya ya. Jadi badan sampean enteng gitu. Ya dari menyadari nafas itu sampean bisa menyadari pikiran sampean sendiri ya. Jadi enggak ngalor ngidul ya, ngetan ngulon, enggak jelas ini arah hidup sampean. Jadi enggak bisa fokus ya. Kalau sampean sadar kan sampean bisa fokus ya, komporan-komporan dari pikiran tuh sampean enggak terpengaruh. Jadi sampean bisa konsisten lurus terus ya, apa yang emang hari ini, hidup ini sekarang ya sampean ingin lakukan ya, gitu. Ya kalau saya gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau ikutin ini ya, arahan dari saya ya terserah, enggak ya enggak apa-apa ya teman-teman. Cuman sharing aja kalau saya gitu ya yang saya lakuin. Ya ini juga dari Jimoti ya, ini ya alas buat futon gratis. Meja ini ya teman-teman ya, ini dari Jimoti ya, meja gede ini ya. Yang angkat ini ibu-ibu muda ya, kuat, dari lantai 1 ke lantai 3 angkat sendiri, gila. Ini juga dari Jimoti, gratis, ini gratis. Ini gratis ya dari Jimoti. Jam murah ya, beli saya 800 yen ya, 80.000 ya ini jam
bagus ya arloji. Nah ini saya beli ya di Cimoti 1,2 juta ya, 1,2 mang, masih bagus, masih kayak baru ya. Ini kalau beli barunya itu 9,7 mang ya, alias 10, hampir 10 juta rupiah ya. Jam digital ya juga gratis dari Cimoti ya. Bagus ya. Boneka Ningyo ini ya, dapat dari Cimoti ya, gratis. Gratis semua teman-teman ya. Kebanyakan belinya cuman arloji sama komputer ini ya, gitu teman-teman ya. Ini laci-laci ya dari Apato ini ya, sebelumnya ya dari perusahaan. Ini dari perusahaan. Tempat sampah yang di luar itu ya dari Cimoti ya, gratis ya. Ya sampean kalau lihat konten pesepeda ria itu ya saya lagi ngambil itu. Ini kalau yang konten malam-malam itu ya gara-gara Google Map ya ini ya. Ambil di sana Isobi ya, gratis ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi tadi itu sempat tak video cuman hilang ya. Kehapus ya. Udah tak kelas balik aja ya, sekilas saya ceritain gitu. Tadi dikasih hamburger Jepang ya sama sama mbah-mbah Jepang ya. Baik orangnya ya. Padahal saya cuma ngasih rokok nggak seberapa ya harganya ya. Udah saya mau nyuci teman-teman ya, tapi mesin cucinya rusak ya teman-teman ya. Ini rusak ya. Ya cuma saya udah bodoh amat ya. Udah lepas tangan saya teman-teman ya sama apa yang terjadi di kontrakan ini ya. Apapun yang terjadi saya lepas tangan, udah nggak mau ikut campur ya, nggak mau ngasih solusi. Jadi juga saya nggak mau nyari salah siapa ya, orang ini pas mau tak pakai udah nggak bisa ya, tak colokin, tak hidupin ininya ya. Jadi kan tak colokin, tak masukin baju, tak hidupin ini tuh nggak hidup ya. Akhirnya saya nyuci manual teman-teman ya. Harusnya kan saya yang nanya ya siapa yang terakhir pakai ini ya. Tapi ya enggak, saya diem aja ya. Terus temen saya ada yang nanya ya, Mas ini gimana ini mesin cucinya? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu, nggak tahu saya bilang gitu. Ya sengaja ya, maksudnya saya tuh bukannya acuh tak acuh, jadi cuman mau ngajarin ya. Jadi apa-apa tuh eh pikir sendiri gitu loh sekarang. Soalnya kan teman-teman saya ini kan udah besar-besar ya, udah bukan anak kecil lagi. Udah umur 20 tahun lebih ya. Udah masanya buat cari pasangan untuk menikah ya. Jadi udah harus bisa berpikir matang ya. Kalau kata orang Jawa itu jangan dicekokin terus ya, jangan didulang terus. Soalnya awal-awal sebelum ini ya, apa-apa kalau ada apa-apa saya langsung kasih solusi ya. Cuma sekarang karena udah males saya ya udah tak lepasin ya. Saya sekarang letting go teman-teman ya, tak lepaskan semua ya. Yang penting saya tinggal di kamar saya aman, nyaman ya. Saya nggak bikin masalah, udah ya. Kalau ada masalah apa-apa lagi ya saya nggak ikut-ikutan ya, bodoh amat udah. Gitu teman-teman ya. Tips ya, kalau sampean tinggal di Jepang ya, kalau ada masalah-masalah udah diem aja ya, nggak usah. Ini yang penting sampean yang nggak ngelakuin yang bukan pelaku kesalahannya ya, bukan yang melakukan kesalahan. Kecuali ini emang yang rusakin saya ya tak benerin ya. Sebenarnya saya bisa ini benerin langsung ini ya mesin cuci ya. Soalnya saya juga punya mesin cuci kayak gini ya, yang digital ya, satu tabung di Cikarang dulu pas ngontrak rumah di Cikarang sama istri sama anak saya ya. Cuma ya nggak tak langsung benerin ya, karena saya udah males ya. Udah letting go ya, udah tak lepasin aja ya sono mama. Kayak gini aja udah. Malah ada hikmahnya ya jadi irit. Soalnya ini kalau nyuci, ini minimal 37 menit ya durasinya. Dari awal nyuci sampai ngeringin ya. Dan volume airnya juga lumayan banyak ya. Jadi lumayan boros listrik sama boros air ya. Ini kalau mati gini kan malah hikmahnya irit listrik sama air teman-teman ya. Nah, nyucinya pakai ini teman-teman ya, ember kecil ini ya, yang buat cebok kalau habis buang air besar. Soalnya kan di sini nggak ada
ini ya air ya buat nyebok ya pakainya tisu. Kalau tisu kan sampean agak risih ya, jadi ya pakai ini ya. Nyucinya pakai ini ya irit ya, 3 kali pakai ini ya. Jadi air pertama buat deterjen ya nyuci, bilasnya air kedua air ketiga cuma 3 kali ember, ini kan kecil ya. Udah mah nggak pakai listrik ya, gerakinnya pakai tangan. Murah ya irit ya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya ceritanya. Jadi sekarang saya lebih enjoy di sini ya, lebih tenang. Kalau di kontrakan saya nggak ngomong sama sekali ya teman-teman ya, diem saya. Diem, masuk kamar, istirahat, tidur udah ya teman-teman ya, simple ya. Simple tapi pasten teman-teman ya. Jadi enak di sini teman-teman ya, panas ya, enak buat berjemur. Jadi biar dapat vitamin D ya dari sinar matahari. Nah nanti vitamin D itu ketemu sama vitamin K2 ya dari natto ya, makan fermentasi. Vitamin D sama vitamin K2 bergabung nanti jadi super Gogeta ya teman-teman, tahu super Gogeta ya. Super Gogeta itu gabungan antara Super Seiya nya Goku sama Super Seiya Vegeta teman-teman ya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut ngobrol ya di kayak apa ya, bangunan pendopo gitu teman-teman ya. Tapi view-nya itu kayak zaman-zaman restorasi Meiji teman-teman ya, zaman Edo. Kalau sampai nonton film Samurai X ya atau Kenshin Himura ya, Batosai itu ya, ya kayak gitu ya view-viewnya ya. Nanti kita ngobrol di situ ya, bahas tentang masalah letting go teman-teman ya. Penting ya sampean kalau kerja di Jepang, bekerja di sini, tinggal di sini dalam waktu yang lama, saya sarankan supaya bisa letting go teman-teman ya, melepaskan ya. Jadi sampean tetap tenang ya, tetap santuy ya, damai ya sampean ya, menjalani setiap detik momen hidup sampean tuh dengan lepas ya, bahagia ya. Ya, barangkali nanti bermanfaat ya apa yang nanti kita obrolin ya, gitu aja. Ya udah itu aja teman-teman ya, makasih ya udah nyimak tentang hamburger gratis Jepang ya. Walaupun nggak tak makan semua ya, tak incipin dikit ya, lidahku terus rasanya nggak enak gitu ya. Kalau kata orang Cilacap tuh orang mitayani ya rasanya teman-teman ya, nggak karu-karuan lah. Akhirnya kayaknya itu udah agak lama makanannya teman-teman ya, orang timunnya rasanya agak kecut ya, asem-asem ya. Akhirnya tak buang semua ya teman-teman ya, tak buang semua. Terus saya makan natto ya yang ada bumbunya itu ya, untuk mengobati lidah saya. Udah itu teman-teman ya, saya tak nyuci dulu ya biar cepet kering. Makasih udah nyimak, semoga video ini ya bermanfaat ya. Mungkin untuk teman-teman nanti yang mau ke Jepang ya, atau teman-teman yang masih di Indonesia ya. Itu aja teman-teman ya. Kalau mau cek tentang info Tokute Gino Mandiri ya, bisa lihat video-video saya yang lain. Terus misalkan tinggal di Jepang ya, mau cari barang-barang gratis, bisa lihat video-video saya tentang Jimoti ya, dunia perjimotian. Jimoti bahasa Jawa kan, Jimoti itu ngambilin ya. Gratis tapi ya dengan ada adab ya, jadi ada sopan santunnya ya. Kita komunikasi lewat aplikasi Jimoti ya, jadi udah resmi sampean dikasih ya, emang orang Jepangnya ngasih secara sukarela gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi biar nambah imun ya teman-teman ya, sampean memberi kesempatan orang lain untuk memberi ya, jadi sampean menerima ya. Jadi kita nggak pintar memberi aja, tapi juga pintar menerima ya, supaya terjadi aksi kebaikan itu ya teman-teman ya. Nah saya mau memberi tapi nggak ada yang terima ya, nggak terjadi momen kebaikan teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, jadi sama-sama mendapatkan manfaat ya, imunitasnya sama-sama naik ya kalau gitu ya. Yang memberi, yang terima juga imunnya jadi tambah naik, tambah kuat gitu teman-teman ya. Dan itu aja teman-teman ya, makasih ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat,
bahagia, damai selalu ya. Adem, ayem, tentrem ya. Gemah ripah lo jinawi sejahtera ya. Makasih teman-teman.